Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Kembali dengan Ibu di mata pelajaran PPKN pada pertemuan ketiga. Baiklah, sebelum mengawali kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku, silahkan kalian absen dulu. Setelah mengabsen, kalian siapkan buku tulis, buku paketnya ya. Kita akan belajar, kemarin kita belajar tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional, dan dalam perjalanannya Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat, priai, bangsawan maupun pemerintah Belanda. Namun pidato Dr. Sutomo yang diawali pendirian Budi Utomo, yaitu saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita. Ya, seperti sekarang yang kita rasakan, kita sudah mencapai adanya kemerdekaan. Ya, itu pertemuan kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional ya. Mewujudkan persatuan nasional. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Tahap-tahap pembinaan persatuan yang menonjol, yaitu yang paling menonjol di Indonesia, yang pertama adalah perasaan senasib. Ya, perasaan senasib ini sebagaimana bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Ini perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterkaitan terhadap tempat kelahiran atau menghindari suatu masalah tertentu ya dalam kurun waktu sejarah. Bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang terjajah, dan ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Yang B-nya, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Ya, dengan dipelopori dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Yang C-nya Sumpah Pemuda. Ini merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas ya atau dicintai rakyatnya. Dan yang D, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di mana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945, dan ini merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus nasional menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Para pemuda dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Ya, di sisi lain kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat para pemuda dalam mencapai dalam persatuan dan kesatuan. Ya, di sini ada 10 masalah kemunduran semangat kebangsaan para generasi muda, yaitu yang pertama,
masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Ya, jadi para pemuda itu emosionalnya masih tinggi ya. Yang kedua, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Jadi di sekarang ini sikap kalian kalau berbohong itu tanpa dosa, tanpa ada rasa bersalah gitu kan ya. Kalau berbohong itu. Yang ketiga, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Ya, contoh yang terkecil misalnya hormat terhadap orang tua. Ketika di rumah kalian sekarang nonton TV, orang tua kalian duduk di bawah dengan tidak merasa bersalah, kalian duduk di kursi. Itu salah satu bahwa kalian sudah tidak ada rasa hormat. Atau suara kalian lebih besar, lebih tinggi daripada suara orang tua kalian misalnya. Itu salah satu tidak hormat. Atau ke guru, dulu zaman ibu belajar itu kalau bertemu guru itu nyumput. Kenapa? Karena takut, malu. Tapi sekarang itu bertemu dengan guru sedang berduaan dengan pacar itu tidak takut, biasa saja, cuek saja. Itu salah satu kemunduran ya. Yang keempat, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain, saling curiga, tidak ada kepercayaan ya. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia yang semakin buruk. Jadi bahasa Indonesia dengan bahasa yang proken ya, bahasa yang gaul gitu kan, tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tuh. Yang keenam, berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda. Perilaku yang menyimpang contohnya penyalahgunaan obat terlarang, narkoba misalnya ya, seksual misalnya itu. Yang ketujuh, mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Misalnya kalian melihat kebudayaan asing, pergaulan bebas ditiru, pakaian itu ditiru itu ya. Kalau berlebihan itu akan menjadikan semangat generasi kita itu akan hancur. Yang kedelapan, melemahnya idealisme, patriotisme serta semangat kebangsaan. Jadi tidak ada menghargai pahlawan gitu kan, para jasa-jasa pahlawan pada zaman dahulu gitu kan. Kita itu merasa saya paling hebat gitu. Yang kesembilan, meningkatnya sikap pragmatis dan hedonisme. Dan yang 10, makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Jadi menghalalkan berbagai macam cara ya itu. Selanjutnya, dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya misalnya dengan adanya sikap positif yang berkembang dalam nilai-nilai kebangsaan. Ya, contoh yang pertama adalah nilai religius ya. Nilai religius itu apa saja? Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, hormat dan bekerja sama antar pemeluk agama, baik itu seagama maupun beda agama, sehingga terbina kerukunan. Atau juga saling menghormati kebebasan dalam menjalankan agama sesuai dengan agama yang kita anut ya. Itu. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu apa saja? Yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban antar sesama. Jadi kita punya derajat yang sama. Manusia itu di mata Allah punya derajat yang sama. Yang membedakan manusia itu adalah iman dan takwa. Itu tapi dalam kenyataannya di dunia apa yang membedakan kita? Jabatan, kekayaan, itu kan ya. Itu padahal di mata Allah itu derajat kita itu sama. Yang membedakan keimanan kita dan ketakwaan kita, ya. Kita punya hak. Kalian punya hak. Apa saja hak kalian? Yang pertama, kalian punya hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh perlindungan hukum, ya. Hak untuk mengemukakan pendapat, itu hak kalian. Seperti sekarang kalian punya hak untuk belajar. Walaupun dalam keadaan jarak jauh, kalian punya hak untuk belajar, mendapatkan pengajaran.
Kalau kita berbicara hak, berarti ada kewajiban yang harus kalian laksanakan. Apa kewajiban kalian sebagai pelajar? Yaitu mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan sesuai dengan tata tertib. Pakaiannya rapi, rambutnya laki-laki sudah rapi, sesuai dengan jamnya, bukan hanya ngabsen saja. Setelah ngabsen, main, ditinggalkan. Tidak tahu sekarang itu kalian itu kalau tidak hadir di pembelajaran, berarti kalian ketahuan. Ya, bukan hanya absen saja, tapi kalian ketahuan oleh guru mata pelajaran. Itu kewajiban kalian mengikuti pembelajaran dari jam 7:30 sampai dengan jam 10:30. Itu ya, itu kewajiban. Mengembangkan sikap tenggang rasa, bekerja sama dengan bangsa lain, bukan hanya dengan bangsa kita saja, kita juga harus bekerja sama dengan bangsa lain untuk mencukupi kebutuhan dalam negara, ya itu. Selanjutnya ada nilai produktivitas, ya. Nilai produktivitas. Apa saja nilai produktivitas? Adanya perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Saran dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Dan terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Dan yang keempat, nilai keseimbangan, yaitu di mana kita menjalankan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, hak kalian, kewajiban kalian, dan kalian keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani ya. Jadi kehidupan jasmani dan rohani itu harus seimbang, bukan saja jasmaninya terpenuhi tapi rohaninya tidak, itu harus sesuai ya. Yang kelima, nilai demokrasi, ya, dimana kalau nilai demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Ini sebagaimana kedaulatan berada di tangan rakyat ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 pasal 1 ayat 2 ya. Dan yang keenam, nilai kesamaan derajat. Kalian memiliki hak dan kewajiban kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi kalian memperoleh hak yang sama dalam pelayanan hukum. Dan yang ketujuh, nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara wajib mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. Begitu juga lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi kalian punya hak dalam pelayanan hukum ya, lembaga-lembaga hukum ya. Terkecil saja karena kalian sebagai pelajar, kalian itu punya aturan tata tertib yang ada di sekolah. Kalian harus mentaati tata tertib yang ada di sekolah ya. Itu saja pembelajaran Ibu hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian tetap semangat dalam belajar. Nanti Ibu akan memberikan kuis terhadap kalian. Silakan kalian jawab, diisi. Hari ini selesai ya, pada waktu ini juga harus selesai ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.